pilih lokasi yang dekat dengan venue dan dijadikan di satu titik. Biasanya mereka mencari di penginapan atau ngontrak rumah warga. Dan ini menjadi peluang yang luar biasa untuk masyarakat Situbondo. Ini informasi yang menarik, sahabat. Siapa tahu kita punya rumah dengan kamar yang cukup, mungkin bisa dikomunikasikan dengan kami. Saya mau jadi agennya. Langit biru. Halo teman-teman sahabat Demokrat, kita berjumpa lagi. Podcast keren anak muda masa kini, pasti banyak inspirasi. Podcast Demokrat, simak selalu di langit biru. Podcast Demokrat, di sini pasti seru. Podcast Demokrat, simak selalu di langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Demokrat. Hari ini kita berjumpa lagi dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang tidak asing lagi sepertinya di dunia medsos juga ya. Kita sambut, beliau biasa dipanggil dengan nama kerennya Cak Yiyin. Assalamualaikum Cak Yiyin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga ya. Gimana kabarnya Cak Yiyin? Luar biasa. Luar biasa ya. Mantap. Jadi sahabat Demokrat, sahabat Langit Biru, Cak Yiyin ini saat ini menjabat sebagai PLT Ketua KONI Situbondo ya. Sejak bulan Desember setelah almarhum Pak Sadi ya. Sejak November berarti ya? Ya, sejak November tanggal 30 beliau meninggal. Ya, langsung mulai tanggal 3 kita sudah PLT. Dan marilah kita doakan semoga almarhum beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat Langit Biru, hari ini kita memiliki topik tema yang menarik karena kita menjelang tahun 2022 dan kebetulan sekali, bukan kebetulan sih, sangat bangga sekali kita sebagai masyarakat Situbondo. Ternyata Kabupaten Situbondo di tahun 2022 menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan Porprov yang ketujuh Jawa Timur. Oke, aplaus. Dan sebagai tuan rumah KONI Situbondo, Cak Yiyin, mungkin sebelum kita lebih jauh, ada yang bisa disampaikan terkait penyelenggaraan Porprov Jawa Timur yang ketujuh ini? Kenapa harus di Situbondo dan lain-lainnya? Silakan. Iya, sebenarnya Porprov itu dilaksanakan di tahun 2020. Iya, karena ada pandemi jadi gitu ya. 2020 sudah Situbondo waktu itu. Iya. Sudah ditunjuk Situbondo ya. Oh gitu. Karena ada pandemi dan 2022 ini pelaksanaan yang harus benar-benar kita siapkan karena kita di tahun 2002 kita tuan rumah bersama. Dengan Jember, Lumajang, Bondowoso dan Situbondo. Oke. Dan kita itu ketepatan untuk kurang lebih ada 9 cabur yang awal. Yang satu masih ada masih diskusi antara Porprov Jatim dengan di salah satu cabur yang kita memang bukan tidak siap, tetapi lokasi yang belum pantas untuk belum fit untuk ditempati. Masih didiskusikan. Walaupun secara kemampuan kita sudah menyiapkan itu semua. Oke. Dari 8 cabur itu sebagian ada di area kota dan sebagian lagi kita tempatkan di Pasir Putih di daerah Bungatan. Dua lokasi berarti. Oke. Bisa disebutkan Cak Yiyin? Untuk Anggar itu di PGRI. Anggar di PGRI. Petang itu di alun-alun.
itu sudah siap kita. Kayak apa itu Mas? Olahraga apa? Kayaknya saya baru dengar. Iya. Petang itu olahraga asal dari Perancis dan itu seperti bola bosi itu bola besi seukuran bola kasti. Dari besi tapi ya? Iya, Logam ya? dari besi. Terus? Berat sekitar 600 sekian on. Ya, dengan dilempar sama seperti kelereng sebenarnya permainannya. Oh, sama seperti leker itu ya? Iya, permainannya sama seperti kelereng. Cuman kalau kelereng kan selentik gitu ya bahasa anunya. Kalau petang ini dilempar, bukan dilempar begini tetapi digulirkan gitu ya. Oh, iya. atas. Baru tahu saya. Baru mengenai sasaran. Oke. Yang ketiga? Terus yang ketiga angkat berat. Angkat berat itu di SMP 1 Situbondo. Angkat berat. Oke, Terus panjat tebing itu yang masih menjadi perdebatan. Apakah sebenarnya kita sudah siap, semuanya sudah kita komunikasikan dengan Dinas Pariwisata. Ya cuman karena lokasi saja yang kurang begitu diterima oleh cabur panjat tebing provinsi, sehingga menjadi catatan untuk lokasi tersebut. Rencananya di mana, Cak Iin? Di Yang Pasir panjat. Putih water spot. Oh, gitu ya. Ya, jadi lokasinya kebetulan di pihak ketiga kan, dan beliau sanggup untuk mendanai semua itu. Cuma kendalanya? Kendalanya lokasi saja, lokasinya harus di sana. Seandainya mau di alun-alun itu lebih enak, tetapi karena beliau tidak pihak tiga tidak mau, sehingga ya harus di lokasi sana. Oke. Itu belum bisa diterima. Oh, gitu ya. Mungkin karena angin ya, mungkin karena cuaca di bulan 5 dan bulan 6 itu angin sangat kencang. Oke, dan sehingga mengkhawatirkan keselamatan atlet. Oh, itu kendalanya. Oke. Lanjut di voli pantai sama, tempatnya di Pasir Putih water spot. Ada 2 lokasi di sana. Terus selam kita memang cabur yang kita punya pantai yang luas panjang, sehingga memang itu menjadi salah satu dan kita punya pariwisata yang sangat dikenal oleh masyarakat gitu luas, ya. Terutama di Indonesia itu Pasir Putih. Iya, kayaknya langganan kalau olahraga selam pasti di situ. Pasti di situ. Karena atlet-atlet yang lain pun biasanya latihannya itu di Pasir Putih. Karena memang bagus. Sangat bangga sekali ya kita ya. Harus bangga. Ya. Terus yang ke-7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah. Terus 8 itu hoki indoor dan judo. Hoki indoor itu di daerah kota juga, begitu juga dengan judo di GOR. Hoki dan judo satu tempat atau terpisah ini? Cak? Terpisah ya? Terpisah. Iya. Kita itu ada 30 cabur 32 sebenarnya. Untuk prestasi itu ada 30, yang 2 itu hanya pembinaan saja. Jadi dan yang kita belum punya sebenarnya, dan kita juga ketempatan lombanya sebagai tuan rumah itu di hoki indoor dan judo. Kita belum punya caburnya. Oh, jadi mungkin masyarakat yang pernah menjadi anggota judo semisal monggo dikomunikasikan dengan kami untuk bisa menjadi salah satu menjadi cabur juga. Oh gitu, informasi yang menarik ini ya. Jadi sebagai tuan rumah paling tidak kita bisa merintis berdirinya cabur judo dan hoki. Harapannya agar kita mumpung kita masih menjadi tuan rumah ini. Oh iya. Jadi harus bisa mengambil peluang itu. Betul Jain, betul, sangat momentumnya sangat pas sekali sebetulnya ya. Seharusnya begitu. Oke Cain, jadi dari 8 atau 9 cabur olahraga yang ditempatkan di Kabupaten Situbondo. Lalu yang ingin saya tanyakan Cain, seputar persiapan tersebut, apakah di lokasi-lokasi tersebut sudah disiapkan atau
Itu menjadi tanggung jawab siapa untuk menyiapkan sarananya tersebut? Untuk sarana kita berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Jawa Timur, kabupaten untuk oke. menyiapkan itu semua, dan saya rasa semuanya sudah fix, kita bisa ditempati karena masing-masing lokasi sudah siap. Sudah siap. Hanya di voli pantai dan panjat tebing tadi yang belum final masih ya. Wah. Tapi secara komunikasi kami sudah membahasnya dan sudah di pihak ketiga kan beliau sanggup untuk membiayai itu semua. Dalam waktu dekat ini mungkin masih tahap pemadatan lokasi. Oke. Karena kita juga sebagai tuan rumah, walaupun ini yang punya hajat sebetulnya adalah provinsi ya. Iya. Bagaimana dengan KONI Situbondo terkait ketersediaan anggarannya? Menurut Cak Iin sudah cukup atau dicukup-cukupkan gitu? Kalau melihat dari Porprov yang lalu, yang ada di Lamongan, Bojonegoro, Tuban dan Gresik, 4 kabupaten juga waktu itu. Ya. Kita menghabiskan anggaran kurang lebih 1,8 dan kita hanya naik sekian persen, dan ya mudah-mudahan ini bisa kita komunikasikan dengan beberapa pihak stakeholder, termasuk juga sponsor, mungkin ada bisa di situ, insya Allah. Dan juga lokasinya juga dekat, jadi artinya tidak terlalu jauh. Lumajang, Jember, Bondowoso, mungkin yang Bondowoso tidak perlu menginap, mungkin bisa di situ. Jadi ada sedikit kos yang cuman memang kita fokusnya tidak hanya menyiapkan atletnya, tidak hanya ingin berprestasi di cabur yang dipertandingkan, tetapi kita juga ingin menjadi tuan rumah yang baik. Dan betul. Berarti termasuk sarana penginapannya harus kita siapkan juga, berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata, karena tidak lebih sekitar 3.000 sampai 5.000 orang akan berkunjung ke Situbondo di bulan itu. Itu termasuk atlet dan keluarga. Oh gitu ya. Wah, ini sebetulnya sarana promosi juga yang sangat baik luar biasa. Ya untuk Situbondo. Luar biasa. Gitu. Sahabat Demokrat dan Langit Biru, kita lanjutkan sesi dialognya. Cak Iin, tadi disampaikan Porprov ini dilaksanakan kurang lebih dalam berapa hari? Soalnya kan namanya pekan olahraga, berarti 7 hari begitu ya? Kemungkinan sekitar itu, 1 minggu biasanya, sebagaimana PON yang kemarin dilakukan di Papua. Ya. Cuman ada beberapa cabur yang pelaksanaannya melebihi dari itu. Contoh semisal sepak bola. Itu kan tidak mungkin sekarang tanding, besoknya tanding lagi, mesti ada jeda. Oh gitu. 1 hari. Beberapa cabur ada yang begitu, tetapi secara keseluruhan itu memang rata-rata 1 minggu. Berarti sampai lebihnya paling tidak 10 hari ya, begitu ya. Betul. Oke, berarti selama 10 hari masyarakat Situbondo akan punya gawe, akan punya hajat, yaitu pekan olahraga provinsi. Ya. Tidak hanya itu Pak, Mas Janur, rumah-rumah warga itu kadang ditempati di sekitar venue. Karena beberapa kabupaten itu biasanya tidak di hotel untuk meringankan kos dan waktu dan efisiensi itu biasanya pilih lokasi yang dekat dengan venue dan dijadikan di satu titik. Biasanya mereka mencari di penginapan atau ngontrak rumah warga. Dan ini menjadi peluang yang luar biasa untuk masyarakat Situbondo. Ini informasi yang menarik, sahabat. Siapa tahu kita punya rumah dengan kamar yang cukup, mungkin bisa dikomunikasikan dengan kami. Saya mau jadi agennya. Tapi menarik ya, jadi kita ingat-ingat atau lokasinya. Kantor ini juga bisa ditempati. Ya lumayan nanti. Cuma tinggal buat KTA-nya ya. Baik Cak Iin, jadi
akan banyak peluang-peluang ekonomi yang dimungkinkan Bisa masyarakat. dimanfaatkan oleh masyarakat. Oh, termasuk souvenir, Souvenir luar biasa. Iya. kaos, topi. Oh, gitu ya. Bahkan souvenir-souvenir khas Situbondo juga bisa. Karena 38 kabupaten akan datang berkunjung ke sini. Walaupun tidak semua, karena kadang dari satu kabupaten itu dari kurang lebih 30 sekian cabur itu tidak akan ikut semua, tergantung KONI memiliki anggaran juga atau caburnya juga begitu. Terus tadi saya tertarik dengan souvenir Cak Iin. Maskotnya apa untuk yang Situbondo ini Cak Iin? Untuk maskot itu sudah ditetapkan beberapa waktu yang lalu. Itu si babal. Si babal artinya? Artinya banteng baluran khas Situbondo. Banteng baluran, karena memang di baluran habitatnya adalah banteng tersebut ya. Sudah ada berarti ya logonya? Sudah. Hak cipta berarti ya. Maskotnya sudah kami disiapkan oleh Dinas Pariwisata. Oke. Insya Allah anggaran 2022 sudah bisa Sudah launching ya. Insya Allah kalau tidak salah antara Januari sampai Februari akan di launching. Oke. Tapi masyarakat kalau mau buat souvenir ada maskot tersebut gimana menurut Cak Iin? Apakah ada aturannya atau masih belum diputuskan saat ini? Saya yakin tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Masalah. Oke. Karena itu akan menjadi peluang untuk wirausaha dalam rangka menyemarakkan Porprov ini juga ya Cak Iin ya. Sekaligus promosi baluran yang ada di Kabupaten Situbondo. Oke Cak Iin, tadi saya bertanya-tanya untuk persiapan Situbondo sendiri bagaimana? Olahraga unggulan atau atlet yang dipersiapkan di cabang olahraga apa saja Cak Iin? Iya, sebenarnya kita masih mempersiapkan itu. Kemarin kita sudah melakukan tes parameter dan tes parameter itu mengukur kemampuan atlet secara sains layak tidak untuk masuk di Porprov. Ada sainsnya juga, bisa dilihat secara ilmu gitu ya. Secara keilmuan kita kerjasama dengan UNESA untuk menilai per bulan ini meningkat tidak kemampuan atlet ini. Itu satu. Yang kedua, kita juga sudah melaksanakan Puslat Cup. Pusat latihan kabupaten, dan itu kita sudah ini di bulan ketiga. Jadi dari tes parameter itu kita mencari atlet yang grade A. Dari situ kami memberikan insentif atau bahasanya apa ya? Bonus untuk atlet selama di Puslat Cup kan itu. Dan ada di setiap Puslat Cup itu berbeda. Kadang di grade A mungkin ini menurun. Nah, yang di grade B ini naik. Karena grade A grade A itu kita biayai sekian, yang grade B itu kita biayai di bawahnya. Begitu. Sesuai proporsi dan prestasinya ya. Ketika nanti di tes parameter kedua misal meningkat, maka otomatis naik juga. Ada yang turun. Iya, bisa naik juga. Ini juga untuk merangsang atlet untuk terus berprestasi. Meningkatkan prestasinya. Bagus sekali tuh Cak Iin. Kira-kira sejauh ini sudah terlihat di cabang olahraga apa yang sudah? Atau ini rahasia strategi? Sebenarnya tidak ada masalah karena antar atlet itu yang kemampuan tidak hanya dilihat dari fisiknya, Pak. Tidak hanya kemampuan fisik, tetapi juga mental juga akan dipertarungkan. Kita sudah 2 tahun tidak ada pertandingan, tidak ada karena pandemi itu tidak latihan, sehingga beberapa cabur, beberapa atlet itu ya mental turun down. Jadi walaupun punya kemampuan, pelatih sudah memberikan materinya sesuai dengan yang kita sepakati, ternyata ketika tampil, contoh saja di Kejurprov beberapa mulai dari November itu sampai Desember banyak
kejuaraan provinsi itu sebagai pemanasan sebenarnya sebelum masuk di Porprov. Ada beberapa cabur itu yang secara tanding dia sudah siap masuk di tes parameter, tetapi ketika tampil di Kejurprov down karena mental. Karena jarang tampil, jarang tidak terbiasa bertanding dengan lawan. Hanya lawan tandingnya hanya teman sendiri biasanya kan begitu. Karena menyangkut emosi, ini menyangkut mental, benar katanya Cak Iin. Ya mungkin karena pandemi kita tidak bisa ikut event olahraga dimanapun. Untuk cabur unggulan sebagaimana yang ditanyakan tadi itu ada salah satu Anggar ya. Ya, Anggar, karena kita juga mengikuti di PON kemarin, atlet kita 2 orang dapat medali dan sudah diberikan sumbangsi. Betul Anggar itu. Memang langganan ya untuk Situbondo ya. Situbondo luar biasa memang. Oke. Terus ada taekwondo. Taekwondo juga. Ini karena ada pembinanya yang luar biasa. Mohon maaf, sudah 2 tahun ini. Ya semoga support pembina ini juga penting. Terus juga ada menembak dan drum band ini menjadi salah satu target kita karena kemarin kita luar biasa membawa pulang 3 emas. Drum band juga cabang olahraga unggulan Situbondo gitu ya? Iya. Wah, luar biasa. Memang beberapa tahun ini Kabupaten Situbondo itu dari apanya Mas? Drum band yang dilihat Mas? Apakah dari aransemen musiknya? Saya kan belum paham nih kalau drum band. Kalau drum band itu dari speed. Ada beberapa, kalau nggak salah ada 8 kriteria yang dipertandingkan. Di situ ada speed, ada irama juga. Terus fisik, ketahanan, daya tahan fisik. Dan di indoor juga beda antara indoor dengan di outdoor. Oh gitu, ada 8 kriteria yang dilombakan. Banyak sekali ya untuk banyak sekali. Dan itu kita bisa meraih 3 emas. Luar biasa. Juara umum untuk drum band, luar biasa ada drum band. Mudah-mudahan ini kita juga bisa meraih dan minimal untuk drum band ini kita 3 emas. Amin. Optimis ya kita ya. Harus optimis sebagai karena pelatih rumah. kita itu juga diambil oleh provinsi. Gitu. Siapa Mas kalau boleh sebut nama? Oh, kalau nama saya tidak begitu kenal, tetapi biasanya julukannya sama teman-teman atlet itu biasanya dipanggil Papi. Oh. Papi. Ya, dan Papi. Papi. Ya, nanti kita lihat nama aslinya. Bahaya kalau Papi. Ada Mami nanti. Asal bukan om-om. Iya. Ya, lanjut tenis meja, terus karate, takraw itu di putri insyaallah, terus senam, tenis lapangan, catur. Ini menjadi yang unggulan kita dan yang Porprov yang ke-6 kemarin juga meraih medali. Ini yang menjadi prioritas kita. Dan target dari Pak Bupati sebenarnya 20 dari cabang olahraga yang dipertandingkan dan dari seluruh medali. Baik emas, perak maupun kalau kemarin kita di Porprov yang ke-6 itu di Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Gresik itu kita dapat 4 emas, 1 perak dan 8 perunggu. Berarti kalau target 20 menurut Cak Iin realistis atau terlalu berat Cak Iin? Insya Allah bisa tercapai karena kita menjadi tuan rumah. Tuan rumah ya tentu. Ini peluang yang luar biasa untuk kita perjuangkan karena paling tidak mereka bertanding di kandang sendiri. Otomatis supporter dan kesiapan mentalnya, dukungan moralnya diupayakan. Orang tua juga akan ikut membantu dan menyemarakan. Iya. Dan doanya juga. Doanya. Ya. Oke Cak Iin, lain-lain apa yang perlu kita simak atau kita dapatkan informasinya dari Cak Iin selain yang saya tanyakan tadi?
saya sebenarnya ingin menyampaikan kepada masyarakat, mari bersama-sama mensukseskan Porprov yang ke-7 ini, yang kita juga ketempatan sebagai tuan rumah bersama dengan Jember, Lumajang, dan Bondowoso. Situ Bondo ada 8 atau 9 cabur, dan ini menjadi peluang bagi kita bersama untuk turut serta mensukseskan, memeriahkan, dan menjadi tuan rumah yang baik. Saya harap masyarakat juga menerima tamu-tamu itu dengan ramah, tunjukkan bahwa kita punya pesona yang luar biasa gitu. Terus termasuk juga mohon maaf, saya ini hanya PLT, Mas Janur. Jadi saya hanya diberi tugas menyelesaikan anggaran tahun ini dan menyelenggarakan Musor Kapluk. Jadi sampai bulan berapa itu? Kalau SK-nya kita hanya 6 bulan. 6 bulan. Dari Desember berarti bulan 5 sudah selesai. Padahal pelaksanaan Porprov itu bulan 5 sampai bulan 6, antara bulan 5 dan bulan 6. Oke. Dan ini yang menjadi tugas saya untuk menyelenggarakan secepatnya Musor Kapluk, karena bagaimanapun ketua definitif itu harus bisa mengkomunikasikan dengan semua pihak, termasuk juga dengan Dinas Pariwisata, dengan KONI Jawa Timur, dengan stakeholder, baik itu dengan sponsor, karena dengan itu kita semua dengan anggaran daerah tidak akan mampu mengakomodir anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah. Saya yakin, dan sebenarnya almarhum itu sudah melakukan itu. Pak Sadi ya? Mbah Sadi itu kita manggilnya Mbah. Oh, Mbah Sadi. Mbah Sadi, teman-teman juga begitu manggilnya Mbah, karena kesepuhan beliau. Ya kaget juga ketika beliau wafat. Sehingga kami sangat-sangat berduka. Benar. Dan sampai saat ini di Bupati masih belum menemukan orang yang pas. Ya, mudah-mudahan, tapi saya lihat Cak Iin berpotensi untuk mensukseskan acara Porprov ini. Saya lihat auranya sudah berbeda tadi. Kalau saya sebagaimana niatan saya awal, saya diperintah oleh Pak Bupati untuk mengawal Mbah Sadi. Jadi ketika Mbah Sadi selesai, ya karena saya ada di wakil ketua 1, maka posisi itu saya ambil alih. Dan ya mudah-mudahan Bapak Bupati segera, karena kita sudah akan membentuk kepanitiaan Musor Kapluk itu, musyawarah, dan memang lebih baik definitif ya. Iya, karena menyangkut dengan anggaran SPJ, anggaran dan lain-lain. Benar. Jadi ini saran kami juga sebagai legislatif, menyarankan agar pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata segera membantu penyelesaian Musorkap untuk Kabupaten Situbondo. Terus fasilitas atau sarana yang sudah disiapkan Kabupaten Situbondo, apakah sudah cukup, Cak Iin? Mobilnya bagaimana, Cak Iin? Iya. Kemarin kita di kantor itu cuma ada 1, dan kami akan mengkomunikasikan dengan beberapa pihak. Dan kalau ada 4, 1 cuma ya? Iya, ada 1. Apa itu kelasnya? Avanza yang putih itu. Avanza putih. Sudah itu saja. Dan padahal yang dibutuhkan untuk sarana atletnya atau sarana mobil, karena kita harus sebagai sarana prasarana harus menyiapkan segala halnya itu antara Lumajang, Jember, dan itu masing-masing berbeda. Nah ini yang menjadi persoalan. Ke Bondowoso, Jember, Lumajang itu harus mobil kita. Misal contoh, ketika kita bertanding di Lumajang, oh ini potensi ada juara, maka kami harus merapat ke sana. Dan itu tidak hanya di situ, tetapi di Jember juga ada satu masalah, semisal ini ada permasalahan begini.
sehingga kita harus datang ke sana dan itu harus punya armada. Nah ini yang mungkin yang perlu diprioritaskan adalah masalah tentang kendaraan untuk kita mobilitas ke kabupaten lain. Idealnya apa berarti kendaraan kalau kayak gitu, sejenis Elf atau minibus gitu ya? Ya L300 tidak mau? Nggak masalah Elf L300 karena kita juga akan membawa beberapa alat yang dibutuhkan, misal kesehatan juga itu menjadi pertanggungan kami sebagai KONI untuk bisa mengawal atlet-atlet kami, tidak hanya mereka dipertandingkan di lokasi, tetapi kami harus tetap mengawasi dan mengawal secara bersama-sama. Maka dari itu ketika ada permasalahan ya kami harus segera merapatkan barisan, mencari solusi dan menyelesaikan. Ya bisa dipahami. Jadi Cak Iin, kalau saran saya segera sampaikan kepada Pak Bupati atau dinas, kalaupun tidak bisa pengadaan tahun ini mungkin bisa pinjam pakai dulu. Nah di kantor DPRD itu ada Elf, ada L300 dan mungkin itu bisa dipinjam pakai dulu dalam rangka persiapan Porprov ini selama setahun. Apalagi menjadi tuan rumah itu kadang apalagi lokasinya juga ada yang jauh di daerah Pasir Putih dan itu kita harus mobile. Iya, dan kebutuhannya itu bukan hari hanya tapi bulan-bulan sebelumnya kita kan sudah harus bergerak. Itu baru satu kebutuhan ya tentang sarana mobilitas. Lain-lainnya apa, Cak Iin? Ya mohon doa masyarakat Situbondo agar pelaksanaan dan penyelenggaraan ini kita tidak hanya sukses sebagai tuan rumah tetapi juga sukses sebagai prestasinya. Oke, prestasinya mudah-mudahan bisa merebut dari target 20 emas ya. Medali 20 medali dengan medali apapun. Dengan medali apapun mudah-mudahan bisa tercapai target tersebut. Amin. Baik sahabat Demokrat dan kawan Langit Biru, itulah sedikit perbincangan kita dengan Cak Iin, PLT Ketua KONI Kabupaten Situbondo. Harapan kita semua mudah-mudahan tercapai apa yang disampaikan oleh Cak Iin tadi, tentunya untuk kebanggaan masyarakat Kabupaten Situbondo. Kami, saya dan Cak Iin pamit undur diri dari ruang visual Anda. Terima kasih, saya Janur Sasrananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.